Yo, what's up? Balik lagi bersama aku. Di video kali ini kita nggak akan coding-coding lagi, kita akan ngobrol-ngobrol aja. Jadi kita akan membahas again and again geophysics. Because my major is geophysics, biophysical engineering. So I want to talk all about geophysics, and geophysics uh, always always with Earth. Jadi selalu berhubungan dengan bumi, hubungannya dengan bumi. Tapi perlu kita tahu, bumi itu luas, terdiri dari permukaan atas laut, permukaan bawah laut. Dalam artian gini, di geofisika yang kita fokuskan adalah bawah permukaan, seperti yang ada di video-video sebelumnya. Jadi kita akan fokus tentang bawah permukaannya saja. Oke, jadi tentang geofisika kemarin kita sudah singgung bahwasanya geofisika itu adalah ilmu yang mempelajari bawah permukaan bumi melalui parameter fisis atau menggunakan parameter fisis. Jadi dengan ilmu perpaduan geologi dan parameter fisika, ya, kita bisa mengetahui apa yang ada di bawah permukaan. Tentu untuk mengetahui bawah permukaan ini membutuhkan beberapa metode atau teknik apa ya yang bisa membuat kita itu tahu bahwasanya di bawah permukaan ada semisal ada reservoir, atau kita ingin mencari tahu keberadaan atau susunan lapisan bawah permukaan di suatu tempat, atau kita ingin mengukur gravitasi di sebuah tempat. Itu adalah its example. So what is geophysics method ya? Jadi metode geofisika adalah sekumpulan atau beberapa teknik untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan tanpa terlibat atau turun secara langsung ke bawah permukaan itu sendiri. Jadi bisa dibilang ini adalah indirect measure ya, pengukuran secara tidak langsung. Jadi kita nggak usah turun ke bawah, kita pakai indirect measure ya, memanfaatkan parameter fisik. Okay. Jadi kita mengukur respon fisika ya, parameter. Kita mengukur respon fisika, ini. Terus kita lakukan pemodelan dari data respon yang didapat, kita lakukan pengolahan data, lalu kita modelkan, yang terakhir kita interpretasikan. Jadi itu merupakan serangkaian how geophysics work. Jadi mulai dari akuisisi data ya, yang kita menggunakan beberapa metode geofisika ya untuk mengetahui bawah permukaan. Ketika kita sudah mendapatkan data ya, if we count data ya, kita akan melakukan sebuah pengolahan data yang tentu di sini melibatkan hukum fisika ya, hukum fisika yang berlaku dan juga persamaan tertentu. Setelah kita olah, kita dapatkan numerik, kita bisa membuat sebuah model yang akan menunjukkan respon ya. Jadi respon yang didapat itu dimodelkan ya. Model lalu kita interpretasikan. Jadi gitu. Oke, itu adalah tentang metode geofisika dan how geophysics work. Bagaimana para geofisika ini bekerja. Oke, kita balik lagi. So in this
session, we want to talk about physics fenomena fisika. Jadi ini akan berhubungan dengan kondisi bawah permukaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada sesi sebelumnya saya mengatakan bahwasanya kita mengetahui kondisi bawah permukaan itu melalui parameter fisika. Nah, hubungannya itu apa? Nah, pada kali ini fenomena fisika itulah yang menjadi core-nya. Jadi, dalam metode geofisika itu ada berbagai fenomena fisika yang berkaitan dengan respon atau kondisi di bawah permukaan yang akan menimbulkan respon fisika, yaitu yang kita butuhkan. Contohnya, fenomena fisika pertama yang bisa kita amati adalah gelombang. Gelombang ini kaitannya dengan seismik. Nah, gelombang apa sih? Kan gelombang macam-macam. Nah, pada seismik ini, metode seismik, gelombangnya adalah gelombang elastik. Yang pertama. Yang kedua, yaitu gravitasi. Ini adalah yang paling terdekat lah dengan kita, karena ya siapa sih yang nggak tahu gravitasi, ya kan? Oke lah, intinya gitu. Yang kedua itu fenomena kayak gravitasi. Jadi gravitasi ini dia itu berhubungan dengan metode gravitasi. Of course, metode gravity pasti core-nya adalah gravity atau gravitasi itu sendiri. Jadi FYI, di setiap tempat itu gravitasi bisa diukur yang menghasilkan nilai berbeda. Perbedaan nilai ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, termasuk kondisi lapangan yang dimana sebenarnya output dari perbedaan gravitasi adalah yang diamati anomalinya. Jadi Oke, kita lanjut dulu lah. Jadi nanti akan kita bahas di setiap metode. Yang kedua ada gaya gravity tadi, dia itu untuk metode gravitasi. Yang ketiga itu ada medan magnet. Medan magnet ini of course dia itu berhubungan dengan metode magnetik. Jadi kita tahu bahwasanya di bumi ini dalam outer core, ya, inti luar, dia itu bersifat cair. Nah, dia cair itu menimbulkan arus di dalamnya itu ada arus konveksi yang menyebabkan medan magnet itu ada, atau sumbernya itu dalam inti bumi. Kok bisa? Karena kita tahu bahwasanya di inner core dia itu sifatnya itu padat, sedangkan di mantel dia itu padat ya. Mantel bagian bawah, karena kalau mantel bagian atas, enggak sih, ya benar, mantel itu padat karena masih bisa dilalui gelombang P dan S. Jadi medan magnet itu timbul dari adanya perbedaan suhu yang jauh beda antara inti dengan mantel, sehingga pada outer core yang bersifat cair dia itu bisa menimbulkan arus yang timbul, namanya medan magnet. Gitu. Itu untuk medan magnet. Yang ketiga fenomenanya. Yang keempat adalah fenomena arus listrik. Nah, arus listrik ini dia itu berhubungan dengan metode geolistrik, of course. Yang kelima ada seismik, gelombang, gravity, magnet, listrik. Yang kelima ada induksi elektromagnetik. Jadi ini adalah berhubungan dengan metode elektromagnetik. Of course. Jadi itu fenomena fisika yang kita hubungkan pada metode geofisika secara generalnya. Sebenarnya kan metode geofisika itu banyak, tapi kita akan concernkan pada 5 metode yang sering digunakan. Lanjut. Masuk ke metode yang pertama, yang paling kita kenal, metode seismik. Jadi kita sering dengar nih, apa sih seismik? Ini dia. Jadi seismik itu sebuah metode yang dimana dia itu didasarkan
pada gelombang elastik ya, dalam bumi. Jadi gelombang ini itu berasal dari sumber buatan dan sumber alami. Kalau alami dia itu seperti gempa, kalau buatan bisa dari ledakan yang buatan kayak dinamit gitu. Oke, itu sumbernya. Jadi ketika gelombang itu merambat ya, jadi gelombang tersebut itu akan mengalami refleksi dan refraksi ya, akibat perbedaan sifat elastisitas dan densitas pada batuan. Jadi di setiap lapisan ya, setiap lapisan yang ada di bumi itu memiliki jenis batuan tertentu yang dimana batuan tersebut itu muncul atau batuan itu ada, tapi setiap lapisan itu berbeda. Jadi gini, di setiap lapisan bumi itu memiliki batuan, tapi jenis batuannya itu berbeda-beda. Nah, jenis batuan yang berbeda ini itu didasarkan pada deret bawon ya. Deret bawon sendiri adalah semakin ada dua deret bawon itu, dua klasifikasi. Yang satu itu dia itu continue, yang kedua itu discontinue. Jadi ada batuan dengan kandungan mineral tertentu yang memang kalau dia continue semakin tinggi temperaturnya ya, maka batuan tersebut itu masih tahan. Tapi kalau discontinue, ketika semakin dalam itu semakin panas kan, itu kan gradien geotermal. Ketika batuannya tidak kuat tahan ketahanan panasnya, maka akan silih berganti dengan jenis batuan yang lain. Maka dari itu gelombang seismik yang merambat itu pada tiap lapisan itu bisa refleksi-refraksi karena perbedaan elastisitas lapisan dan densitas batuan. Oke. Jadi pada metode seismik ini kita gunakan adalah waktu tempuh yang kita cari. Jadi yang kita cari waktu tempuh dari gelombang dari waktu tempuh dari gelombang ya, itu yang kita cari. Nah, jadi fenomena fisikanya di metode seismik adalah gelombang elastik, terus parameter yang diukur adalah waktu tempuh ya, seperti yang saya bilang. Lalu sifat fisikanya dia itu densitas dan elastisitas, itu berkaitan. Nah, outputnya itu penambang bawah permukaan. Jadi ini tuh relate ya dengan kalau semisal ingin mengetahui penambang bawah permukaan bisa pakai seismik, tapi nggak sembarangan karena metode seismik juga termasuk metode yang memiliki nilai tidak bisa dibilang tidak murah ya. Oke, jadi itu untuk metode seismik ya. Jadi kita parameter yang akan kita ukur adalah waktu, tapi untuk mendapatkan waktu parameter yang diukur adalah waktu karena outputnya untuk mencari atau mendapatkan sebuah penampang bawah permukaan itu kita bisa untuk mendapatkan V, kecepatan VSVP. Oke, jadi gelombang S, gelombang P ini adalah dua gelombang yang berbeda. Ketika gelombang S itu dia tidak dapat merambat pada medium yang cair, sedangkan gelombang P dia itu bisa merambat di segala padat ataupun cair. Oke, jadi gitu. Maka dari itu kita mencari waktu untuk mendapatkan V dalam metode seismik ini. Ketika V didapat, maka kita bisa menganalisis untuk mendapatkan penampang. Itu untuk metode seismik. Poin 1. Oke. Poin 2, kita akan membahas tentang metode gravitasi. Sesuai dengan namanya, ini akan berkaitan dengan gravitasi. Jadi metode gravitasi ini memanfaatkan nilai percepatan gravitasi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya di segala tempat itu bisa memiliki nilai gravitasi percepatan yang berbeda karena adanya variasi densitas batuan di bawah permukaan. Jadi katakan kita akan melakukan sebuah pengukuran di tempat A dan B, itu pasti nilainya akan selisih. Anggaplah beda. Karena untuk mendapatkan nilai percepatan gravitasi, kita mencari
parameternya adalah anomali gravitasi bawah permukaannya. Jadi kita mendapatkan anomalinya, kita bisa menentukan pemetaannya nanti. Oke, jadi pada gravitasi kita melakukan yang diukur parameternya adalah anomalinya, ya. Kita mencari anomalinya, outputnya kita melakukan pemetaan anomali. Dari pemetaan anomali dan didapatkan data anomali, kita bisa menentukan percepatan gravitasinya. Karena didasarkan anomali itu bisa ada karena perbedaan densitas batuan di setiap lapisan yang berbeda. Berarti perbedaan batuan di setiap lapisan yang berbeda. Oke. Itu untuk gravity. Sifat fisika atau kaitannya dengan fisika adalah densitas. Oke. 2 poin. Lanjut. Oke. Yang ketiga, ini adalah metode magnetik. Seperti yang setelah saya katakan, bahwasanya magnetik ini tentu berkaitan dengan magnet yang ada dalam bumi yang bersumber dari lapisan inti. Jadi magnetik ini didasarkan pada pengukuran medan magnet bumi. Jadi FYI juga, medan magnet bumi ini polaritasnya bisa berubah atau berubah dalam artian berbalik, yang utara ke selatan, selatan ke utara. Nah, hal tersebut bisa diketahui dari paleomagnetisme. Jadi menggunakan sejarah dari batuan yang terekam, itu kita bisa mengetahui polaritas medan magnetnya. Jadi gitu. Kenapa kok bisa? Karena ketika batuan itu sebelum muncul di atas permukaan, pada saat dia di bawah permukaan, nah dia kan dekat dengan sumber medan magnet bumi. Ketika dia naik, suhunya ketika masih berada di suhu titik Curie, ya, dia itu bisa merekam dan kita bisa mengetahui polaritas medan magnetnya. Tapi ketika di bawah suhu Curie atau suhu titik Curie, dia itu tidak lagi merekam medan magnet polaritasnya. Jadi itu asal usul bagaimana polaritas bumi itu bisa terbalik dengan mempelajari dari paleomagnetisme. Oke, kembali lagi ke metode magnetik. Jadi setiap batuan itu memiliki sifat kemagnetan yang berbeda-beda, tentu saja seperti yang barusan saya bilang, sehingga dia akan menghasilkan anomali magnetik. Sama aja sih, anomali magnetik, anomali medan magnet, ya kan sama-sama magnet, ya. Oke. Jadi fenomena fisikanya yakni medan magnet. Ya, jadi parameter yang kita ukur adalah anomali magnetiknya. Lalu sifat fisikanya, dia itu atau kita itu membutuhkan susceptibilitas atau kemagnetisasi. Oke, jadi outputnya kalau tadi gravity, peta anomali gravity, kalau ini peta anomali magnetik. Dimana yang kita ukur adalah anomali magnetiknya berdasarkan fenomena fisika medan magnet dengan sifat fisikanya yakni susceptibility. Jadi susceptibility adalah kemampuan daya serap dari medan magnet itu sendiri. Oke, I will continue my video. So, in this session, we can talk about AM, yes, because the last discussion is magnetic, yeah, seismic, gravity, magnetic. So, in this session, we concern about electromagnetic and geolistrik. Oke, jadi di sesi sebelumnya, ya, kita sering menyebutkan anomali. Anomali ini kalau bisa saya parafrasekan kayak suatu hal yang janggal. Jadi kayak bentuk janggal, bentuk kejanggalan.
itu yang ingin kita maksudkan ya. Jadi biar tidak salah paham, gampangnya sih seperti itu. Oke, lanjut mengenai metode EM. So, metode EM or electromagnetic is a metode yang didasarkan pada fenomena elektromagnetisme. Apa sih fenomena elektromagnetisme? Jadi, fenomena elektromagnetisme adalah hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Medan listrik dan medan magnet. Jadi, ketika terjadi perubahan medan magnet terhadap waktu, ya, maka akan timbul arus listrik. Induksi ya, bisa disebut induksi. Nah, ketika arus induksi ini muncul ya, dia itu menghasilkan elektromagnetik sekunder yang dapat diukur di permukaan. Jadi metode EM ini memanfaatkan perbedaan konduktivitas listrik material bawah permukaan. Jadi material yang lebih konduktif akan merespon medan elektromagnetik ya, medan elektromagnetik sekunder yang ada di permukaan dengan cara berbeda dibandingkan yang resistif. Oke, kalau kita bicarakan tentang ini, mulai masuk EM ini berhubungan erat dengan kaitannya konduktivitas dan resistivitas. Oke, jadi medan magnet, hubungan antara medan magnet dan waktu ya, ketika tadi terjadi perubahan medan magnet dan waktu terhadap waktu ya, maka akan timbul arus listrik atau bisa disebut induksi. Terus arus induksi itu dia itu menghasilkan medan elektromagnetik sekunder yang bisa kita ukur di permukaan. Nah, oke. Jadi kalau tentang EM ini pasti ada kaitannya dengan frekuensi. Jadi kedalaman akan berhubungan dengan frekuensi. Maksudnya itu gini. Ketika frekuensi itu rendah, maka dia itu bisa menjangkau ke kedalaman yang lebih dalam. Sebaliknya, jika frekuensinya tinggi, dia akan hanya dapat di daerah yang dangkal. Tapi plus minusnya, resolusinya tinggi. Sedangkan kalau frekuensi rendah ya pasti kalah tinggi resolusinya. Jadi EM itu memanfaatkan fenomena elektromagnetisme, hubungan medan listrik dan medan magnet. Oke, kita masuk ke jenis-jenis metode EM. Jadi jenis-jenis metode EM yang pertama itu ada MT, magnetotelurik. Jadi metode ini menggunakan sumber alami dari aktivitas matahari karena frekuensinya sangat rendah, dan metode ini mampu menyelidiki hingga kedalaman yang sangat dalam karena frekuensinya yang sangat rendah tadi. Jadi ini biasa digunakan untuk struktur hingga struktur lapisan bumi atau geothermal, yang dimana metode ini outputnya adalah distribusi resistivitas dengan kedalaman. Yang kedua ada audio magnetotelurik (AMT) ya. Jadi ini AMT itu variasi metode EM dengan frekuensi lebih tinggi. Tapi dengan dasar yang ada di awal yang saya sampaikan, bahwasanya frekuensi yang tinggi dia itu hanya dangkal, tapi resolusinya baik, tinggi juga. Oke. Jadi metode AMT ini digunakan untuk eksplorasi mineral dan panas bumi. Example-nya gitu. Outputnya resistivitas dangkal sampai menengah. Ya. Oke, outputnya resistivity. Lalu yang ketiga, variasi ketiga ada yang namanya time domain electromagnetic (TDEM). Jadi metode ini menggunakan sumber buatan. Kalau tadi MT dia itu alami, kalau TDM ini buatan.
yakni berupa arus listrik yang diputus secara tiba-tiba. Jadi ketika arus listrik itu dijalankan, maka ya udah, untuk AMT ini arus listriknya tuh kita hentikan. Jadi yang kita mau adalah respon peluruhan medan elektromagnetik yang diukur terhadap waktu. Jadi ketika diinjeksikan, bisa dibilang gitu, arus mengalir terus kita putus tiba-tiba. Yang kita mau adalah respon dari medan elektromagnetik diukur terhadap waktu. Jadi ini bisa dibilang kayak apa ya, peluruhan, pengurangan peluruhan. Jadi itu adalah outputnya untuk TDM ini adalah kurva peluruhan, yakni resistivitas. Yang keempat, yakni VLFIM. VLFIM itu menggunakan gelombang radio frekuensi sangat rendah dari pemancar global. Jadi ini digunakan untuk struktur dangkal karena dia frekuensinya sangat rendah, dengan output anomali konduktivitas. Yang terakhir GPR. GPR ini ground penetrating radar atau GRadar. Jadi GPR ini yaitu fenomenanya adalah refleksi gelombang elektromagnetik, fenomena fisikanya. Sifat fisikanya adalah konstanta dielektrik. Nah, biasanya ini digunakan untuk arkeolog bisa, ya. Outputnya adalah penampang radar itu tadi. Oke, jadi dalam metode IM itu memanfaatkan bahwa setiap material di bawah permukaan itu memiliki nilai konduktivitas yang berbeda. Nah, konduktivitas sendiri adalah kemampuan suatu material untuk mengantarkan arus listrik, sedangkan resistivitas adalah sebaliknya. Jadi kebalikan dari konduktivitas. Kalau kemampuan untuk mengantar listrik, kalau resistivitas dia malah cenderung tidak menghantarkan, karena itu sebaliknya. Oke. Jadi ketika adanya perbedaan nilai antara konduktivitas dan resistivitas, dia itu menghasilkan respon yang bisa dibilang perbedaan nilai konduktivitas dan resistivitas, dia itu menunjukkan bahwasanya aku ulang. Jadi perbedaan antara nilai konduktivitas dan resistivitas itu menunjukkan gambaran kondisi bawah permukaan, karena ketika gelombang elektromagnetik ini dimasukkan ke dalam bumi, proses yang terjadi itu disebut difusi. Jadi hal tersebut bumi bisa bersifat konduktif. Jadi dalam proses difusi, amplitude gelombang itu akan semakin berkurang seiring bertambahnya kedalaman. Nah, di sisi lain, material dengan konduktivitas tinggi itu akan menyerap energi lebih cepat dibandingkan material yang kurang konduktif. Oke, jadi itulah mengapa adanya perbedaan variasi nilai, yang dimana perbedaan variasi nilai itu bisa menggambarkan kondisi bawah permukaan. Dari kelima metode EM yang saya sebutkan, perbedaan utamanya itu adalah jenis sumber dan frekuensinya. Jadi itulah mengapa metode EM seperti dari AMT, ya AMT tadi yang alami, AMT itu yang buatan, MT yang alami. Frekuensinya pun berbeda. Kalau frekuensi MT dia rendah, AMT tinggi.
Terus yang jenis sumbernya buatan itu adalah TDM. TDM tadi yang kita memutuskan arus secara tiba-tiba. Jadi kita menginjeksikan terus kita memutus arus secara tiba-tiba. Kita ingin tahu respon ketika medan elektromagnetik itu gimana. Karena ketika ada medan elektromagnetik, metode TDM ini kerjanya adalah memutuskan arus sehingga medan elektromagnetik itu terjadi peluruhan. Nah, itu yang kita hitung terhadap waktu. Itu TDM. Terus yang keempat VLFIM. VLFIM ini sumbernya dari buatan radio, frekuensi radio yang sangat rendah. Yang kelima ada GPR. Oke, GPR ini frekuensi tinggi. Oke, itu untuk metode IM, memanfaatkan fenomena fisika berupa konduktivitas, resistivitas, lalu berkaitan frekuensi dengan kedalaman. Semakin tinggi frekuensi, kedalamannya dangkal. Semakin rendah frekuensi, kedalaman akan semakin dalam. Oke, the last method geophysics is geolistrik. Jadi metode geolistrik dia itu menginjeksikan arus, metode yang menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah, kemudian mengukur beda potensial yang dihasilkan. Itu geolistrik. Jadi hubungan antara arus dan beda potensial itu dapat dihitung nilai resistivitas batuan bawah permukaan. Jadi adanya hubungan arus dan beda potensial ini bisa menghitung resistivitas, dan nilai tersebut ya dipengaruhi oleh jenis batuan, kandungan fluida, dan porositas. Jadi dengan kita menginjeksikan arus ya di dalam bumi, batuan akan merespon ya. Batuan akan merespon. Nah, jadi batuan tersebut itu dipengaruhi nilai yang nanti akan timbul itu dipengaruhi oleh kondisi batuan. Ketika batuan tersebut ada pengaruh fluida, kandungan fluida atau jenisnya, itu akan mempengaruhi hasil. Jadi ketika menginjeksikan arus, nanti objek yang menjadi hubungannya adalah batuan bawah permukaan. Nanti outputnya adalah resistivitas. Di geolistrik kita menginjeksikan arus ke dalam tanah ya, kemudian mengukur beda potensial yang dihasilkan. Hubungannya itu kita bisa menghitung nilai resistivitas dari batuan. Kenapa dari batuan? Karena batuan bisa menunjukkan nilai konduktivitas ya, yang dimana nilainya tersebut dipengaruhi oleh jenis batuan. Oke, itu untuk metode geolistrik. Sedangkan jenis metode geolistrik ini ada 3, ada SP, self potential listrik. Jadi dia itu mengukur potensial alami yang muncul akibat proses bawah permukaan seperti aliran fluida. Intinya SP ini selalu berkaitan dengan fluida. Untuk kedua, resistivitas. Oke, jadi metode resistivitas dia itu mengukur respon terhadap arus listrik yang diinjeksikan, sehingga menghasilkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Itu sama kayak apa ya dia? Distribusi resistivitas bawah permukaan. Magnetik ya, kalau nggak salah. Distribusi resistivitas bawah permukaan. Oh, oke. Kayaknya di elektromagnetik deh berhubungannya. Ya karena elektromagnetik dan listrik ini kaitannya ada antara hubungan medan listrik dan medan magnet. Elektromagnetik ya. Oke. Itulah. Lanjut. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau self potensial itu dia itu mengukur beda potensial yang biasanya berkaitan dengan pergerakan fluida air.
Kalau resistivitas, dia itu mengukur respon terhadap arus listrik yang diinjeksikan sehingga menghasilkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Jadi ibaratnya kalau resist ini kita itu menginjeksikan, ya, menginjeksikan. Kalau IP, ya, kalau IP itu mengukur kemampuan material dalam mengukur kemampuan suatu material menyimpan muatan listrik yang kita kenal chargeability. Dan itulah 3 jenis metode geolistrik. Kalau self potensial itu gampangannya, self potensial itu injeksi arus yang selalu berkaitan dengan pergerakan fluida. Terus kalau resistivitas, dia kita menginjeksikan arus listrik yang menghasilkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Sebenarnya dua hal ini hampir mirip antara SP self potensial dan resistivitas, tapi kalau SP ini lebih dominan dengan pergerakan fluida atau kaitannya dengan pergerakan fluida untuk SP. Kalau IP dia menginjeksikan arus listrik untuk mendapatkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Kalau IP dia itu lebih ke metode yang merujuk pada kemampuan material dalam menyimpan muatan listrik atau yang bisa dikenal chargeability. Jadi kita menginjeksikan arus, terus kita lepas arusnya, kita melihat respon dari kemampuan material tersebut dalam menyimpan muatan listrik. Itu yang menjadi concern dalam IP. Oke. Mungkin itu. Jadi kita result semuanya. Dari metode geolistrik ini ada 3. Ada SP, IP, resistivitas. SP ini dia lebih ke pergerakan fluida, IP ini kemampuan chargeability. Terus kalau kalau resistivitas ini injeksi arus untuk mendapatkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Oke. Mungkin itu semua tentang geofisika, fenomena fisika yang berkaitan dengan geofisika dan berbagai jenis metode yang ada di geofisika. Ya walaupun belum semua, ya karena banyak, tapi ini yang saya jelaskan. Yang kita obrolkan santai ini adalah yang sering digunakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari sini kita belajar lebih baik. Untuk itu video ini saya cukupkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.